Wanita ini membawa seorang pria bodoh pulang. Tapi dia tidak tahu bahwa dia adalah orang jenius yang akan menyelamatkan nyawanya. Dia lahir di sebuah desa yang indah. Dia adalah petani buah di kota kecil. Bertahun-tahun kemudian suaminya meninggal. Jadi dia hanya mengandalkan kebun yang ditinggalkan suaminya. Dia kesulitan untuk mengasuh kedua anaknya. Beruntung semua anaknya patuh dan mengerti. Hidup ini sangat sulit. Di waktu senggang, Lucy akan pergi ke pasar untuk menjual selai bunga. Hari itu saat dia pulang tiba-tiba ada telepon masuk. Tak sengaja dia menabrak seorang pria. Dia sangat ketakutan. Dia dimukimkan kembali. Pria itu terhuyung-huyung. Lalu dia bangkit dan lari. Dia merasa gelisah dan keluar untuk mengikutinya. "Aku minta maaf. Apa kau baik-baik saja? Aku bisa membawamu ke rumah sakit." "Tidak perlu pergi." Melihat ekspresinya yang aneh, Lucy bergegas pulang dan mengambil kotak medis. Lalu gadis itu memanggil dokter. Tapi baru saja sampai di depan pintu rumahnya. Ternyata dia mengikutinya. Dia tercengang melihat pohon pir yang Lucy tanam. Tanyakan padanya apakah dia tahu cara membuat kue pir. "Apa kau lapar? Aku sangat suka makan kue." Dia duduk di sofa lalu dengan hati-hati memakan kue yang diberi Lucy. Dia ingin membantunya mengobati luka. Tapi dia menghindar, karena dia enggan. Jadi Lucy meninggalkan obatnya di sini. Di ruangan itu terdengar guntur bergemuruh dari luar. Jadi dia tidak tega untuk mengusirnya. Segera ambil selimut untuknya. Namanya Steve. Sekarang dia menyalakan laptop. Dia memberitahu bahwa suhu baru-baru ini cenderung meningkat. Jadi tidak ada fenomena pembekuan. Ternyata dia khawatir kebunnya rusak karena efek embun dingin. Namun Lucy tidak mengerti maksudnya. Dia terlihat sangat aneh. Dia tidak tahu bahwa Steve adalah orang yang jenius. Keesokan harinya ketika kedua anaknya baru bangun. Rumahnya sudah dibersihkan. Semua barang juga tersusun rapi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dia tidak mengatakan apa-apa. Lucy tahu itu mahakarya Steve. Setelah sarapan, Lucy membawanya ke terminal bus. "Aku memiliki pekerjaan." Tapi dia hanya menundukkan kepala untuk melihatnya. Steve duduk di sebelahnya. "Kenapa kau ada di sini?" Sepertinya dia tidak punya tempat tujuan. Steve duduk dan menolak untuk pergi. "Dia lahir pada hari Selasa." "Diamlah. Dia lahir pada tanggal 25 April tahun 1978. Jadi kau berumur 37 tahun. "Terima kasih tapi aku sudah tahu." Dia mengatakan 37 adalah angkanya keberuntungannya. Warna hijau muda yang sangat cantik. Dia tidak tertarik dengan pernyataan Steve. Lucy dipanggil ke kantor. Tapi percakapan ini tampaknya tidak menguntungkan. Karena pendapatan kebun terlalu rendah. Lucy tidak bisa membayar pinjaman. Sekarang hanya seminggu lagi. Jika tidak dapat membayar semuanya, dia harus menjual rumahnya. Dia keluar dari bank dengan perasaan kecewa. Saat kebingungan, dia melihat Steve duduk sendiri di pinggir jalan. Lucy memutuskan untuk menghampirinya. Bawa dia pulang ke rumah. Saat ini Lucy menyebutkan sebuah toko buku. Dia berterima kasih banyak padanya. Apa yang salah dengan dia? Dia sedikit berbeda. Dia sangat jujur dan tidak pernah berbohong. Tapi dia tidak tertarik dengan uang. Itu benar. Dia tidak seperti orang pada umumnya. Pria itu mengatakan bahwa mungkin dia orang jenius yang tak tertandingi. Kita bisa memeriksanya. Kejeniusan ini sangat istimewa. Dia jelas sangat ketakutan dengan orang asing. Tapi saat bersamanya dia sangat santai. Dia tetap tersenyum dan tertawa. Sekarang dia tidak punya pikiran untuk memikirkan hal ini. Dia dengan sopan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia pikir tidak akan ada lagi hubungan bersama orang lain. Tetapi beberapa hari kemudian di tengah malam dia dibangunkan oleh panggilan. Pergi ke rumahnya dan melihat Lucy sedang terbakar di kebun. Ternyata sebentar lagi embun akan membeku. Dia datang ke sini untuk menghangatkan tanaman. Panggil dia untuk membantu. Mereka berempat sibuk dengan kebun yang terbakar api. Cahaya api memenuhi bukit. Keesokan harinya, seperti prediksi Steve bahwa embun akan membeku di desa. Dan buahnya masih aman karena ada api yang tetap menghangatkan. Melihat anaknya bermain dengan mutiara. Di dalam hatinya begitu banyak perasaan haru. Dia membuat kue untuk Steve. Dia seperti anak kecil. Angkat tangan untuk menyentuh matahari. Suaminya mengalami kecelakaan. Dia suka sesuatu yang berbahaya. Dengan begitu dia baru bisa mendapatkan perasaan hidup. Apakah dia meninggal? Pertanyaan ini mengingatkannya pada cerita lama. Dia berkemas untuk pergi ke pasar. Steve memutuskan untuk membantu.
Tapi IQ-nya tidak benar-benar tinggi. Saat memperkenalkan kepada tamu, dia sangat baik. Minumlah madu lebah karena manfaatnya bisa memperpanjang umur. Para tamu mendengarkan perkataannya. Dia segera pergi. Tapi Steve tidak putus asa. Dia berniat pergi ke tempat lain untuk mendapatkan sedikit tip. Steve tiba-tiba berlutut untuk membantunya mengikatkan tali sepatu. Tindakan ini membuat sang bibi terharu. Hal itu juga menyebabkan kekacauan batin. Dia tidak bisa merasakan ketertarikan orang lain. Meskipun cinta ini berasal dari keajaiban, tapi dia dapat merasakan kesederhanaan seperti anak kecil. Dia suka melihat awan dan bermain di air. Melihat Lucy bekerja keras, dia akan mengajar matematika kepada anaknya. Pada saat itu dia khawatir tentang putri sulungnya. Dia menggunakan laptop untuk menghitung lokasi gadis itu. Kemudian dia berjalan melewati taman bunga matahari yang mekar. Pergi melalui taman lavender ungu. Akhirnya dia menemukan putri sulungnya di sana. Ternyata tidak mudah untuk Lucy mengambil hutang. Jadi dia menyembunyikan keluarganya di sini. Tapi pemilik di sini menghentikannya. Dia marah karena diabaikan. Karena membiarkannya marah, Steve masuk ke jaringan bar lalu dengan lembut merubah pengaturan. Semua orang di sana bergegas keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat itu pemilik toko datang ke rumah untuk membahas soal Steve. Ternyata belum lama ini Steve dengan penasaran meretas departemen internal. Ini akan mengungkap pekerjaan rahasia pemerintah. Jaksa bertanya dia melakukan penilaian psikologis. Dan hari itu Lucy bertemu dengannya. Ketika dia bersiap untuk bertemu dokter, dia terlalu takut dan segera melarikan diri. Sekarang pemerintah sedang mencarinya di mana-mana. Beruntung ada lembaga penelitian yang menyelamatkannya. Dia harus siap untuk masuk ke sana. Setelah mendengarkannya, dia sedikit terkejut. Saat ini mereka saling menyukai. Anak-anak juga sangat mencintainya. Tapi dia tahu betul bakat langka ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Saatnya membawa dia pulang. Dia mengabaikan pamannya. Aku tidak ingin pergi. Dia tidak bisa tinggal di sini. Apa? Karena tidak ada tempat tidur. Suaminya punya tempat untuk tidur. Tetapi itu bukan hal yang sama. Apa yang tidak sama? Karena itu untuk suamiku. Apakah kamu ingin menikah? Perkataan itu mengejutkan Lucy. Tapi dia tetap memilih untuk pergi. Situasi saat ini sangat buruk. Dia harus memberi makan 2 anak remaja. Dia juga bisa kehilangan rumah kapan saja. Dia tidak bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan bersamanya. Segera keluar dari sana. Dia dibawa ke lembaga penelitian. Penanggung jawab ingin melakukan pemeriksaan. Tapi meskipun terus bertanya, Steve hanya duduk dan tidak menjawab. Beberapa minggu berikutnya, dia selalu mengunci diri di kamar. Tempel gambar di tembok. Benamkan dalam dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kehidupan Lucy juga tidak begitu baik. Dulu ada penjual yang berhutang. Tapi orang itu menolak untuk melunasi. Melihat tanggal sudah jatuh tempo. Dia tidak ingin kehilangan semuanya. Jadi dia memutuskan untuk menjual taman itu. Dia ingin merenovasi taman menjadi tempat pariwisata. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengejar sesuatu yang berarti. Dia memiliki 2 anak. Mereka langsung bersedia untuk pergi. Bukannya aku tidak memperdulikan anak-anak. Tapi saat ini tidak ada pilihan lain. Di hari berikutnya, Lucy mengemudikan eskavator untuk menggulingkan pohon pir. Dia bekerja keras untuk mengurusnya seorang diri. Saat ini dari kejauhan seseorang perlahan mendekat. Lucy berhenti dan pergi menghampirinya. Ternyata dia datang memberi kabar baik. Aku meretas rekening pembeli buah. Kemudian mengirim semua uang yang mereka miliki. Mereka juga tidak akan terpengaruh. Mereka akan kalah. Bank juga tidak akan menyita rumah karena utangnya sudah terbayar. Selesai berbicara dia perlahan berjalan ke arahnya. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri lagi. Jika kau di sini aku merasa sangat yakin. Mereka berdua berjalan perlahan di bawah cahaya matahari terbenam. Akhirnya mereka pun hidup bersama. Setiap orang akan memiliki orang yang siap mendampingi hidupnya. Meskipun film ini tidak detail. Tapi pesan dari cerita ini begitu menggugah jiwa. Angin yang berhembus membuat pohon bergoyang. Sudah berapa lama kamu tidak melihat langit? Awan putih berubah menjadi berbagai bentuk. Saat ini bunga lavender sedang mekar. Ratusan bunga membuatnya bahagia. Dan cinta mereka dimulai di sini. Meskipun Steve mengalami autisme, tapi dia begitu lembut dan hangat. Meski pertemuan mereka adalah kebetulan. Tapi orang ingin yakin bahwa pertemuan mereka adalah takdir. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Cerita pun berakhir.
Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.